Kreatif, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pokoknya kapanpun kalian lagi nonton ini, balik lagi sama gue Bella di Yuki Bas. Yuk kita bahas. Hari ini kita bakalan ngobrol seru nih bareng dua mahasiswa baru yang belum ada 1 bulan menjalani kehidupan kampus. Oke, langsung aja, di samping gue udah ada. Halo semuanya, gue Cayo. Halo semuanya, gue Fidel. Dari prodi mana nih? Oh iya. Kita berdua dari prodi penyiaran semester 1 maba. Yes. Masih botak ya? Benar. Gimana nih rasanya jadi mahasiswa baru di kampus kita? Aduh, kalau gue rasa sih sebenarnya sebagian besar tuh ya ada senangnya, sudah bangganya bisa jadi bagian dari kampus Polimedia ini, karena tuh ya dari dulu emang lumayan ngincer lah sama kampus ini gitu. Dari pas, kebetulan kan aku lewat jalur SNBT ya, jadi dari pas UTBK tuh emang udah milih kampus ini deh, jadi rasanya seneng dan bangga deh bisa jadi bagian dari kampus Polimedia. Berarti emang inceran ya? Iya betul. Alhamdulillah guys, sesuai dengan apa yang diharapkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Fidel gimana? Kalau aku seneng sih, apalagi juga teman-temannya seru banget. Terus juga aku lebih kayak culture shock aja sih, ternyata cuttingnya juga seru-seru banget. Pokoknya bagus banget lingkungannya. Ya, memang bagus lingkungan kita. Alhamdulillah, lingkungan sehat. Benar? Betul. Nah, sebagai mahasiswa baru ini, apa sih hal yang paling mengejutkan dan berkesan selama kalian beberapa minggu menjalani kehidupan di kampus? Dari aku sih, pastinya yang pertama itu pas kita lagi masa-masa pengenalan gitu ya. Jatuh ya guys, biarin aja. Kita abaikan saja. Yes. Oke. Kalau dari aku sih, yang pasti kita dari masa pengenalan gitu ya, dari pas KMB, terus juga dari POP Prodi, itu kan kita ketemu sama banyak orang-orang yang kita tuh belum ketemu gitu. Tiba-tiba kita disatuin, dijadiin satu klaster kelompok yang kita tuh harus bekerja sama orang-orang baru gitu rasanya. Itu sih jadi yang paling berkesan tuh karena kita belum tahu apa-apa, terus juga banyak yang masuk pas hari itu, jadi itu yang paling berkesan buat aku sih. Langsung ketemu teman-teman Iya, baru. benar Ya banget. sih. Kalau Fidel sendiri gimana? Kalau buat aku yang paling berkesan, maksudnya yang paling membekas banget sampai sekarang, yang pasti pas kita dapat tugas produksian dari PSB 2. Seru banget. Iya. Pokoknya seru banget. SB2 2024? Find your freedom in the sea of creativity. Nah, udah dapat kesibukan dari tugas-tugas belum nih? Kita sih udah sih, kita udah benar. lumayan ngerasain lah beberapa. Iya, Kalian udah dapat tugas-tugas yang kayak gimana? Udah sejauh ini? produksian ada. Ya, kita udah belajar produksi MV udah mulai. Terus kita juga bikin short movie kayak gitu. Iya. Apalagi sih Bikin kita, skrip juga bahasa Inggris. Skrip bahasa Inggris. Menurut kalian hal-hal yang menarik yang ada di kehidupan kampus nih, kan kalian udah bukan siswa lagi, udah bukan yang di sekolah lagi, tapi udah menjadi mahasiswa yang belajarnya udah di kampus. Itu hal menariknya, perbedaannya tuh gimana? Kalau dari kalian itu? Dari aku sih yang pertama ya, dari jam belajarnya itu kan beda ya kita ya. Kayak maksudnya kalau misalnya di masa sekolah tuh kayak terlalu kaku gitu loh. Iya. Kayak kita terpaku dari berangkat subuh terus pulang sore kayak gitu. Tapi kalau misalnya di kuliah ini tuh, walaupun kita ada jadwal gitu, cuma lebih fleksibel aja, jadi lebih enak juga otak kita tuh nggak terlalu dipaksa. Langsung matkul ini. Bener. Dipaksa kayak gitu. Ada jeda lah ya, Iya. kalau misalkan kita sekarang. Terus juga yang kedua, outfit dari anak-anaknya sih. Gokil banget ya, dari atas sampai bawah. Itu kalau cari di sosial media kayak Fairy Core, terus School Core tuh semua core-corean tuh ada. Iya, bener. Di sini tuh referensi Iya, bener. selalu bertambah. Iya. Jadi kita ngeliat anak-anaknya juga kayak ngeliat sosial media rasanya gitu. Iya, Tapi kita di sini nggak ada kesenjangan sosial ya guys. Nah, Semuanya tuh kita anggap itu seni. iya. Nyeni. Gokil anak seni. Nyeni banget. Nah, menurut kalian tuh perbedaan dari kebebasan dari semasa sekolah dulu sama sekarang tuh gimana? Mungkin dari perizinan orang tua atau gimana gitu? Jujur kalau dari aku sih sebenarnya karena waktu aku SMA juga lumayan aktif, jadi kalau untuk perizinan orang tua aman sih. Cuma karena kan sekarang kita juga udah lebih settle gitu ya, jadi orang tua ngasih izinnya juga lebih gampang. Kalau kamu gimana? Orang tuamu aman?
aman dong. Kayak Alhamdulillah. orang tua alhamdulillah selalu mendukung lah. Kayak selama kita melakukan hal positif, nggak macam-macam gitu, alhamdulillah selalu didukung. Yes. Nah, boleh tau gak sih alasan kenapa kalian pilih prodi penyiaran? Sebenarnya Siapa dulu nih? Dari aku boleh kan? boleh Oke. boleh. Kalau dari aku tuh dulu kan aku kan sempat ngejabat di organisasi gitu ya. Waduh, di sekolah keren gitu. banget. Organisasi apa? OSIS. OSIS. Terus di organisasi itu tuh kayak mengharuskan untuk kita tuh jadi bagian dari salah satu radio siaran yang disiarin tuh di setiap seminggu, pokoknya 2 kali lah di sekolah gitu. Jadi karena aku pernah punya pengalaman di siaran itu, jadi rasanya tuh punya minat, punya passion untuk pengen tahu tentang apa sih penyiaran gitu. Jadi itu sih alasan. Gimana sih kehidupan penyiaran gitu penasarannya. Ada yang datang lagi. Abaikan, biarkan. Tidak. Kita asik ngobrol aja. Kalau Bener. dari Vida gimana? Kalau aku kebetulan jadi selama kita kan ada masa di mana kita tuh libur gitu ya dari kelas 12 terus sebelum UTBK gitu. Nah, sebelum aku milih tuh aku mulai tertarik sama ada satu olahraga voli. Iya. Nah, terus aku ngeliat kayaknya jadi reporter dari olahraga voli itu seru gitu. Nah, makanya aku kayak apa masuk ini aja. Terus juga disaranin sama mama aku karena aku kan lumayan sering ngomong orangnya. Jadi gitu deh. That's Komunikasi why. guys. Broadcast Yes. itu kita menyiarkan Benar. semua hal Banyak informasi. Iya, benar. Oke. Seru sih. Nah, ngomong-ngomong nih, tadi kan Cahyo pernah ikut organisasi waktu di sekolah. Vida pernah ikut organisasi juga? Pernah. Ya. Nah, ngomongin organisasi, di kampus itu kan ada organisasi, yaitu ya organisasi mahasiswa atau ormawa kan, atau juga kita di sini ada eskol, namanya di sini kalau itu UKM. Kalian ada nggak sih tertarik gitu ikut ormawa atau UKM yang ada di Polimedia? Ada dong pasti. Ada. Apa-apa? Kalau dari aku sih, aku kepengen join Ormawa itu Hima ya teman-teman. Cuma BC ya? Betul. Kamu juga mau ikut? Iya. masuk BC? pengen. Kita bareng ya gitu berarti ya. Semoga keterima ya guys ya. Amin ya Allah. Oke. Terus kalau misalkan UKM-nya kalian ada tertarik sama apa gitu? UKM. Kalau dari aku sih mungkin UKM kayak olahraga gitu, mungkin badminton atau volley, tapi aku belum yakin untuk daftar. Takut. Kenapa takut? Gak mau tahu, masuk aja. Kan pemula, banyak sepuh. Enggak. Kalau di sini tuh teman-teman dari UKM kalian juga pasti ngajarin. Yes. Enggak. Oke. Kalau nggak harus jago kalau misalkan mau masuk UKM, yang penting mau aja mau belajar. Iya. Nah, kalau misalkan kamu ya, Kalau dari aku, karena aku tuh suka banget sama film gitu ya. oke. Kayak aku bisa menghabisin sehari tuh bisa nonton 2-3 film gitu. Jadi emang kebetulan di kampus ini ada UKM yang sangat menarik perhatianku, itu ada Sinemadia. Nah, menurut kamu kira-kira kegiatan apa sih yang mungkin kamu harapkan gitu dari mengikuti UKM atau Ormawa ini? Aku sih berharapnya biar yang pasti kan tujuan banyak orang kalau misalnya ikut Ormawa tuh biar menambah relasi ya. Iya, benar. Terus juga karena aku waktu SMA udah pernah ikut organisasi MPK OSIS, aku pengen aja balik ke situasi kayak gitu seru, kayak Seru-seruan. ya teamworknya bareng-bareng, terus ngerjain proker bareng-bareng itu harusnya seru sih. Berarti kamu kangen masa-masa waktu SMA? Bener. Iya sih, emang seru banget kalau misalnya kita ngurus sesuatu, Iya. seru-seruan, Bikin teman-teman. event. Iya, walaupun pusing tapi Bener. seru banget guys. Nah, kalau misalkan dari saya gimana? Sama sih, aku kayak tujuan aku bisa masuk Ormawa tuh kayak bisa lah jadi saran aku untuk melatih soft skill gitu. Kayak kan kalau misalnya kita join Ormawa itu kan pastinya banyak lah kegiatan kita yang berhubungan sama orang-orang gitu. Iya, bener Jadi kayak, banget. pastinya bisa untuk ngasah skill kayak public speaking kayak gitu. Oke, menurut kalian penting nggak sih buat mahasiswa baru tuh ikut Ormawa atau kepanitiaan yang ada di kampus ini? Penting gak sih? Penting banget Iya. sih. Kalau ya menurut aku penting karena kalau buat aku dari diri aku sendiri, aku tipikal orang yang kalau misalnya untuk kayak ngebaur dengan cara nongkrong tuh susah Kak, jujur. Jadi kalau misalnya Harus ikut kepanitiaan, kalau ikut gitu ya. kayak event gitu kayaknya bisa sih. Kalau misalkan saya gimana?
Itu penting banget sih kalau menurutku, karena tuh aku pernah dapat ini ya, wejangan gitu katanya. Jangan. Kalau kuliah itu jangan cuma belajar gitu, cari juga koneksi gitu. Cuma kan dari kita ikutin Ormawa ini pastinya banyak lah kita kenal sama banyak orang-orang yang hebat gitu lah ya. Jadi tuh, Benar-benar. walaupun Jangan kita disia-siain iya waktunya. betul, jadi walaupun kita punya ilmu yang banyak dengan banyak orang juga, jadi kita punya capability untuk kita nyalurin itu, bisa realisasiin hal-hal yang ada di ide kita. Keren. Teman-teman kita yang ada di sebelah ini keren ya pemikiran. Berarti calon-calon mahasiswa kura-kura. Yes. Kuliah rapat. Semoga apapun yang kalian inginkan tercapai ya. Amin. Mau masuk ke KM semoga masuk, Ormawa juga semoga masuk. Amin. Nah, menurut kalian kalian tuh mau apa di sini? Maksudnya kayak apa sih yang mau kalian dapetin di sini gitu? Kalau misalkan dari kuliahnya gitu. Kalian mau bikin sesuatu inovasi yang baru, kalau misalkan kayak kalian mau bikin radio ini atau program TV yang ini gitu. Kalian udah kepikiran nggak sih ada cita-cita kayak aduh gue pengen deh ngadain ini gitu loh yang belum ada gitu. Apa-apa? Kalau dari aku kan, pertama aku tuh emang tertarik banget ya di bidang radio, penyiaran Iya. kayak gitu. Terus gue kebetulan emang suka banget sama yang namanya film. Jadi tuh pengen lah kayak kalau misalnya kita tahu kan di sosial media itu banyak ya media-media yang udah ngebahas film kayak entah teorinya, terus teknisnya, jalan ceritanya, rating-rating gitu. Aku sih pengen bikin konten di entah podcast atau radio gitu yang kita tuh ngebahas itu. Jadi kalau misalnya di sosial media mungkin kita lebih ke bisa baca aja kayak gitu, tapi dengan ini jadi bisa ada bentuk audionya. Benar-benar. Terus kalau dari kamu sih Dah? Kalau aku juga sebenarnya pengen banget bisa kita kan di sini ada RPP ya Kak. Iya. Ya, Radio Penyiaran Polimedia. Aku pengen banget bisa apa ya RPP berubah jadi audio visual gitu loh Kak. Jadi bukan cuma didengar tapi ada orang-orang juga kan bakal lebih seru tuh. Iya. Proses guys. Yes. Doakan saja. Yes. Doain ya guys. Terus ada lagi nggak? Aku itu aja sih kayaknya. Ya. Atau mungkin ada harapan lain gitu kalian berharap di sini gitu? Oh, buat diri kita sendiri Iya, buat gitu diri. maksudnya. Kalau aku sih berharapnya semoga karena aku kan termasuk mungkin saya juga sebelumnya bukan dari SMK kan. Aku udah SMK. Oh SMK? Oh, Nah kalau aku kan bukan dari SMK makanya aku kayak bener masih dikit gitu pengetahuannya tentang dunia penyiaran. Jadi aku sih berharapnya setelah lulus dari broadcast ini jadi lebih paham, terus juga gitu deh banyak pengalaman di broadcast itu ya. pasti bakal banyak pengalaman karena bakalan banyak syutingan nih. Mungkin juga dari cutting kalian juga pasti bakalan ngajak-ngajak Betul, produksi. betul. tahu. Bener mau Ya. Sebentar lagi lah masa-masa kalian akan belajar produksian ataupun my kalian God. akan produksi kelasan mungkin ya. ya benar. BTW kalian kan sama-sama dari prodi penyiaran. Sekelas apa beda kelas? Tidak. Tidak. Saya Aku dari dari kelas A. aku B. Kalian udah saling kenal atau gimana sebelumnya? Udah. Kita kan sempet ini satu satu klaster klaster. pas lagi POP PSB 2. Kelas 2. Oke. Itu. Ada kesan dan pesan nggak sih dari acara sekarang yang kalian datangin? Kibas, yuk kita bahas. Yuk, Apa? kita bahas. Dan aku sih terima kasih banget untuk kakak-kakak yang udah invite kita ya. Bener. Itu seru banget sih di sini, kayak kita jadi bisa ngobrol-ngobrol, terus juga kan dengan kayak gini juga bisa nambah relasi gitu ya. Iya bener Bener. banget. Jadi kita juga dapat pengalaman baru gimana kita bisa konsep deh kayak gitu. Bener sih. Kalau dari aku, jujur aku kayak gak expect gitu bakal sesantai ini. Aku pikir akan kayak gitu bakal ini ternyata sumpah seru banget guys. Kalian harus masuk Enjoy Kibas. banget. Ya, bener. Kalian tertarik gak masuk PTV? Tertarik aku. Semoga bisa masuk PTV. Amin. Amin. Kakak PTV, tolong hit me up. Kontaknya di Ditunggu sini. ya, ditunggu Di sini. opreknya ya. Oprek dan open house dari Polimedia TV. Oke. Oke? Cek aja Iya. terus IG kita. Yes. IG kita di bawah ini. Editor, IG kita. Coba cari IG-nya. Oke. Mungkin bincang-bincang kita sampai di sini aja kali ya. Karena sudah waktunya kita makan nih. Bener nggak sih? Lapar nggak sih kalian? Lapar Iya banget deh. ya gitu ya. Kita lanjutin obrolan kita di kanbar kali ya. Oke. Boleh. Sambil ngopi. Sambil makan dimsum. Dimsum om. Oke. Makasih ya buat Vindel
Fadel, Jangan Fidel, beda orang ya, beda nanti orang. joget aku. Jangan nanti dilaporin. Oh I iya, love you gitu dong. oke, klarifikasi. Makasih ya Fidel dan Cayo karena sudah datang di Yukibas pada episode kali ini. Tepuk tangan. Semoga menginspiratif teman-teman yang ada di manapun kalian sedang menonton ini. Yes. Pemikiran dari mereka yang sangat-sangat aktif. Yes. Calon mahasiswa kura-kura. Kura-kura. Oke. Ya. Semoga kalian ikut aktif juga seperti mereka berdua. Harus dong. Guys. Kita harus. Nah, makasih buat Cahaya dan Fidel karena sudah sharing-sharing sama kita di Yukibas. Yuk kita bahas. Semoga menginspirasi teman-teman yang ada dimanapun kalian berada. Pokoknya dimanapun kalian berada, semoga menginspiratif dari hasil dari obrolan-obrolan kita. Yes. Oke? Benar. Sampai jumpa lagi. Ketemu di next episode. Tetap di Yukibas. Yuk kita bahas. Yang selalu ada di Polimedia TV.